kemudian ada syarat masuk. Yang pertama yang tadi ya, buka pikiranmu, rasionalitasmu. Kalau mulai serius pengen belajar filsafat, langkah awal adalah ini ya, buka pikirannya dulu bahwa ternyata jawaban-jawaban itu tidak saklek ya, bahwa pendapat itu masih bisa diperdebatkan, argumentasi itu masih bisa diperbincangkan gitu. Boleh saja orang punya pandangan A, punya pandangan B, C dan lain-lain. Kita harus terbuka bahwa selalu ada kemungkinan eh, bahwa ada pendapat-pendapat lain yang mungkin jangan-jangan itu yang benar gitu, yang mungkin jangan-jangan kita yang salah. Jadi buka pikirannya ya. Nah, syarat yang kedua adalah tingkatkan curiosity Anda, keingintahuan ya, tingkatkan keingintahuan, rasa keingintahuan kita gitu. Rasa ingin tahu, rasa heran, rasa penasaran ya, tingkatkan setinggi-tingginya. Ini syarat masuk ketika kita belajar filsafat. Ya, tidak ada hal yang biasa di sekeliling kita. Jadi bisa ditanyain semuanya ya. Semua itu bisa dibahas, semua itu bisa dibicarakan. Semua fenomena ya, mau konsep, mau barang, mau kejadian-kejadian tertentu atau fenomena-fenomena tertentu, apapun itu masih bisa dibicarakan ya, masih bisa didialektikakan, masih bisa dibahas lebih lanjut, bahwa ya sebenarnya semuanya juga luar biasa gitu. Jadi berpikirnya begitu ya, tidak ada hal yang biasa. Kenapa dia diam aja, kenapa dia kok senyum-senyum aja, nah itu juga masih bisa kita pertanyakan lebih lanjut. Nah ini ya, keingintahuan kita ditingkatkan. Misalnya kenapa kok saya masuk jurusan jurnalistik? Kenapa saya masuk jurusan ilmu komunikasi? Ini sebenarnya relevan nggak sama hidup saya nanti dengan cita-cita saya? Atau kenapa saya masuk PPKN ya? Atau pendidikan PGSD gitu misalnya. Ini jurusannya apa? Tapi belajarnya filsafat. Ya itu bagus kalau menurut saya. Bagus dan luar biasa. Jadi ya sebenarnya curiosity itu, keingintahuan itu kan naluriah ya, manusiawi. Ya. Dari kecil kita udah selalu ingin tahu gitu. Coba perhatikan aja saudara Anda atau keponakan ya, adik yang masih kecil, yang dia udah bisa mikir sendiri gitu. Itu kan banyak tanya biasanya. Ini apakah, ini apa mah? Ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Itu kan banyak tanya. Sebenarnya itu keingintahuan naluriah ya. Kita dari dulu udah begitu sebenarnya. Nah, setiap orang pasti punya rasa ingin tahu, nah sehingga ya jangan dibunuh rasa ingin tahu itu. Kalau misalkan anda tuh banyak tanya, ya jawab ya, kalau bisa dijawab, diakomodir kepuasan pertanyaannya gitu. Ya jawab aja, jangan dibunuh ya, jangan dimarahin, jangan dibilang oh ini banyak tanya udah sih gitu kan. Kebanyakan dari kita kan gitu, kita jadi tidak kritis kan karena keingintahuan kita dibunuh sebenarnya secara tidak langsung ya, entah itu oleh siapa gitu ya. Banyak hal yang masih harus kita kaji, kita kritisi di dunia ini ya. Keingintahuan keingintahuan ini kan bikin kita mau berpikir lebih ya. Kalau kita ingin tahu seseorang, kita jadi berpikir lebih. Ketika kita ingin tahu materi tertentu dalam kuliah, kita baca-baca lagi, kita jadi ingin tahu lebih gitu. Kita jadi bisa berefleksi lebih lanjut ya, refleksi diri gitu. Kemudian cari jawabannya. Nah, dari sini akan membuat kita kritis nanti. Ya, jadi tingkatkan lagi nih keingintahuan. Jadi kalau misalnya ingin tahu, ya jangan diam aja, bertindaklah lebih gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengakomodir rasa keingintahuan kita? Ya bertanyalah. Ya, banyak bertanya itu salah satu cara ya, agar rasa keingintahuan kita itu tidak mati gitu. Ini kalau di kelas, ya kalau misalnya dosennya nanya, ada yang ingin bertanya, ya langsung tanya, atau nggak apa-apa potong aja, bahas di situ ya. Penjelasan dosen ada yang bikin kita nggak puas, ya kita tanyakan. Ketika teman Anda presentasi, ada yang nggak jelas, ya kita tanyakan. Ya jangan diem. Diem itu membunuh
kreativitas berpikir kita. Nah, syarat masuk filsafat yang ketiga adalah wisdom, ya, kebijaksanaan. Kalau bisa kita jadi bijak, ya belajar bijak, belajar bijaksana. Karena di filsafat itu kan asal katanya aja udah philos dan sophia. Ya. Philos itu teman, philos itu cinta, ya, sayang, itu philos. Mencintai atau menyayangi, itu mendekati, itu philos. Ya. Sophia itu bijaksana. Jadi filosofia, ya, teman kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan. Wisdom, ya. Wisdom, good judgment itu sebenarnya tidak sama dengan kebenaran. Itu beda-beda definisi, ya, beda-beda ruang. Bijaksana, kalau kata Dr. Faiz, bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu harus ketemu forum yang pas. Itu bijaksana. Misalnya kita tahu kapan ngomong, kapan harus diem, kita tahu kapan harus maju, kita tahu kapan harus mundur, ya. Kita juga tahu kapan harus berjuang, kapan harus mengalah. Saatnya Anda berjuang, misalnya lagi PDKT dengan seseorang, ya, tapi udah pas nih, katakan cinta gitu misalnya. Tapi Anda diam aja, ya bisa disalib, ya bisa ditikung sama yang lain. Kalau udah gitu kan nyesel sendiri nanti. Ketika harus berjuang, kalian diem. Ketika harus diem, kalian berjuang. Udah punya cowok, udah punya cewek, masa harus dikejar lagi, kan itu salah. Berarti itu nggak bijak, ya. Itu. Nah, kemudian nah itu ya syarat masuknya. Syarat masuk ketika kita belajar filsafat. Yang pertama itu buka pikirannya, terima semua kemungkinan yang ada, ya, dikritisi, kemudian ditanyakan, curiosity-nya ditingkatkan, jadilah bijak. Bijak itu yang tadi, ya, porsional, proporsional, dan pas. Kita tahu saatnya kita belajar, saatnya kita kuliah, itu bijak. Kalau lapar ya makan, itu bijak. Kalau ngantuk, capek, lelah, istirahat, itu bijak. Tahu kapan harus diam di kelas, ya. Tahu juga kapan harus berbicara di kelas, nah itu bijak. Itu syarat masuknya. Jadi tadi yang pertama, agar kita mudah, ya, mempetakan gimana cara belajar filsafat yang benar, ya, yang baik, yang mudah, yang gampang. Itu tentukan dulu targetnya. Targetnya yang tadi minimal kita jadi filsuf. Yang kedua harus bisa membedakan juga mana filsafat sebagai produk pemikiran dan mana filsafat sebagai metode berpikir. Ya, kemudian yang tadi syarat masuknya, buka pikirannya, tingkatkan keingintahuannya, keheranannya, kemudian jadilah bijak, ya. Nah, kita harus jadi filsuf karena filsafat itu menuntun kita serius dan sadar, ya, hidup secara reflektif, ya. Hidup yang benar, hidup yang mantap, hidup yang tidak asal-asalan. Ya, kemudian ya kita harus jadi filsuf karena nanti akan membawa kita pada pemahaman, ya, sadar dan paham akan konsep diri kita. Nah, tugasnya, nah, filsafat punya tugas nih, ada 3 tugas. Filsafat filosofen, yang mencintai kebijaksanaan. Ya. Tugas filsafat itu yang pertama adalah clarifying concept, criticizing concept, dan constructing concept. Nah, yang pertama, clarifying concept. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Ya. Konsep itu jembatannya orang berpikir. Karena kita berpikir, kita ngomong, kita berbicara, kita berimaji, kita berasumsi, itu semua kan pakai konsep gitu. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya belum jelas.
ketika konsepnya berbeda. Makanya perjelas dulu konsepnya. Misalnya sama-sama membicarakan tentang apa ya? Laki-laki tampan gitu atau perempuan cantik. Nah, itu kan definisinya setiap orang pasti berbeda. Cantik dalam hal apa dulu, tampan dalam hal apa dulu. Definisi laki-laki cantik, laki-laki ganteng, maaf, ya laki-laki tampan atau perempuan cantik itu pasti definisi yang akan saya berikan itu pasti berbeda dengan definisi yang Anda berikan. Meja gitu misalnya. Meja juga harus diperjelas dulu, meja apa yang harus kita bahas, apakah meja makan, meja belajar, atau meja biliar gitu misalnya. Ya, jangan sampai kita berbicara sesuatu hal yang tidak kita mengerti. Ya, sebenarnya kita lagi bicara apa nih, lagi ngomong apa nih. Ngejelasin macam-macam tapi kita sendiri nggak paham, itu jangan sampai begitu ya. Nah ini biasanya penyakit mahasiswa nih, sok-sokan pakai bahasa yang keren-keren tapi ya nggak ngerti sebenarnya lagi ngomong apa gitu ya. Jangan sampai begitu. Karena tanpa kita sadari sebenarnya kita hidup, kalau kata Heidegger ya, kita hidup itu dalam dunia yang terberi ya. Kita hidup itu terlempar pada fakta-fakta, faktisitas, semuanya udah ada. Semuanya udah ada ketika kita lahir, udah ada tuh di situ, udah ada meja, kursi, ya ini pintu, itu pohon, ini matahari, siang malam udah ada. Ya udah terlempar ya. Nah, ini yang membuat kita tidak kritis ya, seolah-olah dunia itu nggak ada masalah, padahal dunia itu penuh masalah ya, banyak sekali masalah di situ. Nah, perjelas konsep. Nah, makanya kalau baca buku logika di bab pertama tuh bab-bab awal itu pasti ngomongin tentang definisi-definisi gitu. Ya, berbicara tentang definisi karena memperjelas konsep itu penting. Memperjelas konsep itu ya, nanti membawa pada pemahaman ya. Kalau kita paham, kita akan dengan lantang ya, dengan mudahnya menjelaskan sesuatu. Beda kalau kita nggak paham. Misalnya ngomongin tentang proses terjadinya pelangi gitu. Kalau kita nggak paham konsepnya, ya nggak jelas juga pelangi yang seperti apa, pelangi itu apa, kita pasti bakal gelagapan tuh ngejelasinnya. Beda kalau kita udah paham ya. Ketika kita udah tahu, ya kita akan dengan leluasa menjelaskan hal itu ya, menjelaskan pelangi itu apa, terjadinya seperti apa, faktor-faktornya apa saja gitu kan. Nah, ini ya clarifying konsep. Ya jangan sampai kita rusuh, kita berantem, jangan sampai kita tawuran karena konsepnya belum pasti. Ini kebanyakan dari kita kan begitu ya. Jadi diperjelas dulu konsepnya. Nah, yang kedua, criticizing konsep. Ya. Kritis ya. Bukan kritis dalam arti gawat darurat ya, bukan dia kecelakaan, kondisinya kritis ya, bukan kritis dalam arti itu ya, tapi kritis dalam berpikir. Kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsi dan sesuai proporsinya. Ya. Kritis itu tidak selalu sama dengan anti ya, nggak melulu anti macam-macam ya. Dan kritis itu tidak selalu identik dengan mencari kesalahan sebenarnya. Jangan disalahartikan ke situ. Kritis itu kapan kita harus setuju dan kapan kita harus tidak setuju. Ya kritis itu tahu ya mana yang boleh dan mana yang tidak. Kritis itu tahu mana yang sesuai, mana yang tidak. Ini baik, ini buruk, ini suci, ini dosa, itu kritis ya. Kritis juga sebenarnya yang tadi sih ya, kapan harus ngomong, ya kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kritis itu kita tahu kapan berbicara A dan kapan berbicara B, itu kritis. Dan ini konteksnya tentang apa saja. Ya, kita tahu ketika kita berbicara atau berdiskusi ini konteksnya kemana nih. Ya. Ini tentang apa dan itu tentang apa, itu kritis. Nah, kalau dalam di kelas ketika diskusi, nah, ketika Anda menyadari
bahwa teman Anda ada yang keluar konteks, ya, keluar pembicaraan. Nah, berarti itu bukti kalau Anda sudah kritis sebenarnya, ya. Banyak yang rusuh, banyak yang tawuran, ya, banyak yang berantem, debat, nggak jelas, itu sebenarnya bukan karena salah, ya, bukan karena konsepnya salah, bukan karena keliru, tapi mungkin karena bisa juga banyak terjadi itu karena konsepnya belum pas, ya, belum jelas, dan boleh jadi itu cuma karena perbedaan sudut pandang aja. Nah, ini ya kebanyakan debat. Misalnya apa ya? Saya contohkan di sini. Ini kita bisa berantem gara-gara kita beda sudut pandang, ya. Kita ambil ini deh. Ya, bingkai. Bingkai lafadz Muhammad, ya, ini tampak depan, ya, ada lafadznya warnanya putih, ungu. Ini tampak belakang, ya, nggak ada apa-apa. Nah, kita bisa berantem gara-gara ini nih, kita bisa tawuran gara-gara ini. Nah, Anda dengan tegasnya, dengan ngeyelnya, dengan yakinnya bilang, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau bingkai itu bertuliskan atau berlafadzkan Muhammad, ya, warnanya ungu, warnanya putih. Ya, saya juga bisa nih ngeyel nih, ya. Saya juga lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tulisan apa-apa, dan warnanya seperti warna kayu saja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak bohong, itu tulisannya atau warnanya ungu putih. Ya, saya juga nggak bohong, itu nggak ada tulisannya. Nah, kita bisa berantem gara-gara ini. Ya, beda sudut pandang aja. Sebenarnya ya boleh jadi benar dua-duanya. Ya, boleh jadi ya nggak ada yang salah karena sudut pandangnya beda. Yang satu lihat dari mana, ya dari sisi mana, dari kacamata mana, dan yang lain itu melihat dari sisi yang berbeda lagi, gitu ya. Ya, banyak hal yang membuat kita berantem gara-gara beda sudut pandang. Banyak yang salah paham gara-gara beda sudut pandang. Makanya harus kritis. Atau rokok. Ya, rokok, ya, ada yang bilang rokok haram, rokok itu halal, rokok itu makruh, ya, rokok itu sunnah, macam-macam. Itu beda sudut pandang, nggak apa-apa, sah-sah aja. Buat yang hobi rokok, buat yang ngerokok sih ya bilang kalau rokok itu halal. Ya, rokok itu bagi mahasiswa yang ngerokok, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Rokok, saya kalau nggak ngerokok itu misalnya, Pak, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, Pak. Nah, kalau saya nggak bisa mikir, nanti kuliah saya berantakan, Pak. Nah, kalau kuliah saya berantakan, nanti lulusnya lama, Pak. Nah, kalau lulusnya lama, kasihan orang tua nanti, gitu kan. Nah, oleh karena itu rokok itu baik, rokok itu halal dalam rangka birrul walidain, gitu kan. Wah, itu nggak apa-apa. Ya, tergantung sudut pandangnya. Tapi beda yang mahasiswa yang nggak ngerokok, ya haram nih, nggak boleh nih, merusak kesehatan dan lain-lain. Tapi ya nggak bisa debat sampai situ karena sekali lagi itu beda sudut pandang. Facebook itu haram, Facebook itu halal, ya nanti dulu, gitu ya. Banyak yang bisa kita lihat, ya, banyak yang bisa kita kaji, dan kita harus kritis dulu nih sebenarnya sudut pandang yang mana nih yang kita lihat, kita kacamata mana yang kita pakai gitu ketika kita memperdebatkan sesuatu seperti tadi bingkai atau rokok atau Facebook atau apa pacaran haram halal lah, itu nanti dulu lah, ya. Itu harus kritis. Harus sampai pada kejelasan, ya, kacamata mana yang dipakai, sudut pandang mana yang dipakai. Tadi clarifying konsep, yang kedua criticizing konsep, dan yang terakhir constructing konsep, ya. Membuat argumen, membangun argumen. Ya, filsuf itu ketika kita ingin jadi filsuf bagi diri kita sendiri itu harus secara kontinu bertanya mengapa. Nah, karena konsekuensi dari bertanya kenapa, mengapa itu adalah jawaban-jawaban yang argumentatif, gitu ya. Hasilnya pasti argumentasi, itu argumen-argumen. Tanyalah kenapa, ya. Kenapa kok saya harus kuliah? Ya, kenapa saya harus masuk jurusan A, jurusan B? Kenapa saya punya cita-cita ini? Kenapa harus
pakai biaya, kenapa harus ada duit, dan lain-lain. Kenapa budaya yang ini baik, budaya yang itu tidak baik gitu. Kenapa globalisasi atau budaya barat itu kok merusak budaya kita itu macam-macam. Tanyalah kenapa. Kenapa orang kota lebih individualistik, berbeda dengan orang desa, lebih gotong royong, kebersamaannya lebih bagus. Itu tanya kenapa. Ya, untuk bisa menjalani hidup yang tidak asal-asalan seperti yang saya bilang tadi, ya, tanyakanlah mengapa. Ini kuncinya ya. Jadi perjelas dulu. Ya, tanyakanlah mengapa, karena nanti argumentasinya jelas. Dia tidak berhenti jawabannya hanya pada iya atau tidak, ya benar atau salah. Tapi ada banyak asumsi, ada banyak argumen. Ini ya, clarifying konsep, criticizing konsep, contrasting konsep. Ya. Kalau udah jelas dalam tahap ini, kesananya nanti kalian akan lebih mudah belajar filsafat. Yang penting coba masuk dulu ranah ini gitu ya. Oke. Mungkin sekian dulu, nanti kita lanjut ya ke pembahasan sebelumnya, setelahnya menyambung pada pembahasan ini. Nanti ya mudah-mudahan sudah bisa masuk materi tentang apa itu filsafat dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.